Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas terkait soal P3K khususnya untuk guru agama Islam. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, tanpa perlu banyak kata lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia berkembang secara bertahap. Tahap tersebut adalah A. Animisme, dinamisme, politisme, dan monoteisme. B. Animisme, dinamisme, monoteisme, dan politisme. Yang C. Animisme, dinamisme, politisme, dan monoteisme. Yang D. Monoteisme, animisme, dinamisme, atau politeisme. Nah, di sini sudah ada 4 pilihan. Kita akan bahas. Yang pertama itu adalah konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pemikiran manusia, berbeda dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa menurut ajaran Islam. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia, baik deisme, panteisme maupun elektisme, tidak memberikan tempat bagi ajaran Allah dalam kehidupan. Nah, dalam arti ajaran Allah tidak fungsional. Paham panteisme meyakini Tuhan berperan, namun yang berperan adalah zatnya, bukan ajarannya. Sedangkan konsep ketuhanan dalam Islam justru intinya adalah konsep ketuhanan secara fungsional. Nah, maksudnya fokus dari konsep ketuhanan dalam Islam adalah bagaimana memerankan ajaran Allah dalam memanfaatkan ciptaannya, sedangkan pemikiran manusia berkembang secara evolusi. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia berkembang dari animisme, dinamisme, politisme, dan monoteisme. Nah, jadi untuk soal dari yang nomor 1 ini jawabannya itu adalah animisme, dinamisme, politisme, dan monoteisme. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang C. Silakan dikoreksi jika ada jawaban saya yang keliru. Boleh disampaikan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Kepercayaan kepada mukjizat seperti tongkat Nabi Musa menjadi ular, api menjadi es, dan lain sejalan dengan A. Dinamisme, B. Panteisme, C. Monoteisme, yang D. Henoteisme. Nah, di sini pemikiran manusia itu tentang Tuhan dan ketuhanan pada masyarakat primitif berbeda dengan pemikiran masyarakat modern. Nah, ciri khas masyarakat primitif adalah sifatnya yang sederhana. Sebaliknya, masyarakat modern yang mempunyai ciri khas multidimensional atau ragam dimensi, walaupun pada akhirnya masyarakat primitif dikatakan modern, dan yang modern sesungguhnya adalah primitif. Sesuai dengan kesederhanaannya, masyarakat primitif memandang bahwa kehidupannya ditentukan oleh keyakinan pada kekuatan suatu benda yang dipandangnya mempunyai kekuatan. Nah, benda-benda yang dimaksud dijadikan benda keramat yang lazim disebut azimat atau jimat dalam bahasa Jawa. Kepercayaan kepada benda yang mempunyai kekuatan disebut dinamisme. Jadi, jawaban dari soal nomor 2 ini adalah yang A, yaitu dinamisme. Gimana teman-teman? Cukup jelas ya di sini? Untuk jawaban dari soal nomor 2 itu adalah dinamisme, yakni kepercayaan kepada benda yang mempunyai kekuatan. Baik,
kita lanjutkan pada soal berikutnya. Konsep ketuhanan monoteisme yang dikembangkan dalam pemikiran modern atau barat adalah paham A. Panteisme, B. Deisme, C. Elektisme, D. Panteisme dan elektisme. Nah, di sini untuk pembahasannya sendiri, paham yang beranggapan bahwa Tuhan Yang Maha Esa mempunyai sifat yang serba maha. Karena kemahaannya, Tuhan menciptakan alam dengan komposisi yang serba maha pula. Sebab itulah alam akan mampu bertahan hidup dan berkembang dengan sendirinya. Bagi alam tidak perlu pengawasan serta peranan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan pun tidak memerlukan alam. Setelah Tuhan selesai menciptakan alam, Dia berpisah dengan alam. Ajaran Tuhan tidak diperlukan oleh alam. Bagi alam cukup mengatur sendiri. Dengan demikian, peranan Tuhan hanyalah sebagai pencipta alam, bukan pengatur alam. Akibat paham ini, Tuhan hanya diakui kehebatannya, diagungkan kebesarannya, disanjung dan dipuja. Namun ajarannya tidak berperan dalam kehidupan. Aturan yang dipakai dalam menata alam adalah aturan yang dibuat manusia sendiri. Menurut paham ini, manusia berhak dan dapat menentukan segalanya. Nah, paham ini disebut dengan deisme. Di sini sudah cukup jelas ya teman-teman, bahwa jawaban dari soal nomor 3 ini adalah yang B, yaitu deisme. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, di sini sudah adalah soal nomor 4. Paham demokrasi tidak sejalan dengan monoteisme modern kecuali A. Panteisme, B. Deisme, C. Elektisme, kemudian yang D. Panteisme dan elektisme. Nah, di sini untuk pembahasannya adalah masyarakat liberal melepaskan berbagai ikatan yang membatasi pemikirannya. Sebab itu, pengakuan bahwa Tuhan sebagai pencipta alam tidak mempunyai peranan di alam. Tuhan setelah menciptakan alam berpisah dengannya. Tuhan tidak perlu alam, dan alam pun tidak perlu kepada Tuhan. Wahyu Tuhan menurut paham deisme tidak diperlukan oleh manusia. Nah, manusialah yang berhak mengatur kehidupan di alam. Sehingga paham deisme memerankan manusia sebebas-bebasnya. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu deisme. Yang mana di sini memerankan manusia sebebas-bebasnya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Konsep ketuhanan dalam Islam yang sejalan dengan dengan ajaran Islam adalah A. Mengakui adanya Allah, B. Memberikan kebebasan kepada Allah, yang C. Memfungsikan ajaran Allah, yang D. Memikirkan keadaan Allah. Nah, untuk pembahasannya itu, dari pilihan-pilihan ini, konsep ketuhanan dalam Islam justru intinya adalah konsep ketuhanan secara fungsional. Maksudnya, fokus dari konsep ketuhanan dalam Islam adalah bagaimana memerankan ajaran Allah dalam memanfaatkan ciptaannya. Segala yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Pencipta atau Sang Khalik. Manusia yang diberi akal ketika memperhatikan gejala dan fenomena alam akan mengambil kesimpulan bahwa alam yang menakjubkan ini
tentunya diciptakan oleh Yang Maha Agung. Jadi jawaban ya dari yang nomor 5 ini adalah yang C, yaitu memfungsikan ajaran Allah. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video di channel-channel ini. Lanjut nomor 6. Bertuhan atau tidaknya manusia dipandang dari ajaran Islam adalah A. Mengakui keteraturan ciptaan Allah. B. Mengagumi kekuasaan Allah. Yang C. Mengakui kebesaran Allah. Yang D. Menerima ajaran Allah. Nah, untuk pembahasannya, orang yang tidak bertuhan tentunya tidak akan menerima ajaran Allah. Orang kafir atau ateis seperti Fir'aun mengakui keesaan Tuhan dan mengakui bahwa ia sebagai pencipta yang maha hebat. Namun, mereka keberatan menerima konsep yang diajarkan oleh para rasul. Jadi, di sini jawabannya adalah yang D, yaitu menerima ajaran Allah. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengungkapkan tentang gejala-gejala alamiah seperti ia menurunkan hujan dari langit, dari bumi yang gersang, menumbuhkan aneka model tanaman. Di antara fungsi pengungkapan gejala-gejala alamiah adalah menyadarkan manusia agar A. Tidak egois, yang B. Egois, C. Ciptaan Allah, D. Patuh pada Allah. Nah, di sini kita bahas lebih menghargai dan memahami kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Ayat-ayat tersebut juga mengajarkan kepada manusia untuk merenungkan keajaiban ciptaan Allah dan bagaimana segala sesuatu di dunia ini saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Pengungkapan gejala-gejala alamiah dalam Al-Quran juga dapat menjadi bukti kebenaran kitab suci tersebut. Ketika manusia memperhatikan dan mempelajari fenomena alam, mereka akan menyadari bahwa apa yang dinyatakan dalam Al-Quran sejalan dengan pengetahuan modern yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, pengungkapan gejala-gejala alamiah juga sebagai ajakan bagi manusia untuk merenungkan tentang peran dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Manusia harus menjaga, melindungi, dan merawat alam semesta yang telah diberikan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana. Dengan menyadari gejala-gejala alamiah serta kebesaran Allah melalui Al-Quran, manusia diharapkan dapat hidup dalam harmoni dengan alam dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah yang D, yaitu patuh terhadap Allah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Nah, di kalangan umat Islam terdapat dua mazhab aliran teologi yang berseberangan, yaitu A. Jabariyah dan Qadariyah, B. Ahli Sunnah dan Syiah, C. Syafi'iyah dan Hanafiyah, yang D. Naksabandiyah dan Tijaniyah. Nah, di sini kita bahas satu persatu dulu. Panteisme paham ini berpendapat bahwa sebagai ciptaan alam, Tuhan ada bersama alam. Di mana dalam alam di situ ada Tuhan. Alam sebagai ciptaan Tuhan merupakan bagian darinya. Tuhan ada di mana-mana. Bahkan setiap bagian dari alam itulah juga Tuhan. Seseorang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Maka orang tersebut masih belum mantap dalam kepercayaannya kepada
Tuhan. Seseorang yang mantap kepercayaannya kepada Tuhan, ia mengucapkan, "Ini adalah Tuhan." Tuhan yang Maha Besar adalah kekal. Di dalam filsafat, aliran ini berkembang menjadi paham predestination dalam teologi Islam. Paham ini termasuk aliran Jabariyah. Kemudian, deisme paham ini beranggapan bahwa Tuhan yang Maha Esa mempunyai sifat yang serba maha karena kemahaannya Tuhan menciptakan alam dengan komposisi yang serba maha pula. Sebab itulah alam akan mampu bertahan hidup dan berkembang dengan sendirinya. Bagi alam tidak perlu pengawasan serta peranan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan pun tidak memerlukan alam setelah Tuhan selesai menciptakan alam. Dia berpisah dengan alam. Ajaran Tuhan tidak diperlukan oleh alam. Bagi alam cukup mengatur sendiri. Dengan demikian, peranan Tuhan hanyalah sebagai pencipta alam, bukan pengatur alam. Akibat paham ini, Tuhan hanya diakui kehebatannya, diagungkan kebesarannya, disanjung dan dipuja, namun ajarannya tidak berperan dalam kehidupan. Aturan yang dipakai dalam menata alam adalah aturan yang dibuat manusia sendiri. Menurut paham ini, manusia berhak dan dapat menentukan segalanya. Paham ini kemudian berubah menjadi paham free will. Dalam teologi Islam dikenal sebagai aliran Qadariyah. Nah, yang pertama ini, dalam teologi Islam, paham ini termasuk aliran Jabariyah. Jadi, untuk soal dari nomor 8 ini, jawabannya itu adalah yang A, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Nah, salah satu usaha yang paling pokok dalam menumbuh kembangkan konsep ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia adalah A. Meyakinkan adanya Tuhan, B. Meyakinkan Allah sebagai Tuhan, yang C. Mempelajari ketentuan Tuhan, yang D. Mempelajari perbuatan Tuhan. Nah, di sini sudah ada pembahasannya, yang mana memahami dan mempelajari ketentuan Tuhan adalah suatu upaya yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita. Dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk, panduan, dan hukum-hukum yang harus diikuti oleh manusia. Memahami ketentuan Tuhan tidak hanya berarti mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang olehnya, tetapi juga mengerti tujuan di balik setiap perintah dan larangan tersebut untuk menumbuh kembangkan konsep ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia itu adalah mempelajari ketentuan Tuhan, karena bangsa Indonesia telah sepakat sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawaban dari soal nomor 9 ini adalah mempelajari ketentuan Tuhan, yaitu yang C. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Di antara sikap yang tidak perlu dilakukan oleh umat Islam Indonesia adalah mengajak umat Islam A. Agar memusuhi pendukung aliran-aliran Islam yang dilarang pemerintah. Yang B. Mempelajari ajaran agama lain. Yang C. Menerapkan Al-Quran. Yang D. Mematuhi ajaran Allah. Nah, di sini sudah dibahas penganut aliran Islam yang dilarang oleh pemerintah bukan harus dimusuhi, melainkan harus diluruskan. Lagi pula yang dilarang oleh pemerintah belum tentu sesat. Dalam konteks sikap umat Islam Indonesia, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar dalam menyatukan berbagai agama dan etnis. Namun dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, penting untuk menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati dan saling memahami antar umat beragama. Mengajak umat Islam atau umat agama lain bukanlah hal yang negatif asalkan dilakukan dengan sikap yang terbuka, penuh kasih sayang, dan menghormati kebebasan beragama orang lain. Jadi jawabannya itu untuk nomor 10 adalah yang A. Di sini, agar memusuhi pendukung aliran-aliran Islam yang dilarang pemerintah. Nah, di sini di antara sikap yang tidak perlu dilakukan oleh umat Islam Indonesia adalah mengajak umat Islam agar memusuhi pendukung aliran-aliran Islam yang dilarang pemerintah. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Kita sambung pada konten selanjutnya. Ini merupakan seri kedua, jadi nanti akan ada seri berikutnya. Nanti di akhir seri, saya akan bagikan filenya dalam bentuk PDF. Semangat untuk teman-teman yang akan mengikuti tes B3K di tahun ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga diberikan kelulusan. Amin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marble in your eyes, swimming